Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep diri. Nah, di dalam salah satu kajian psikologi komunikasi, terutama komunikasi antar personal, seorang pelaku komunikasi itu sebelumnya itu juga harus mengenal diri dia sendiri sebelum dia juga berinteraksi dengan orang lain ataupun mengenal orang lain. Jadi ada istilah kenalilah diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Nah, untuk itu kajian tentang konsep diri itu menjadi salah satu kajian yang penting dalam ranah kajian psikologi dan dalam praktik komunikasi karena berkaitan dengan identitas dari diri kita sebagai pelaku komunikasi. Jika kita tidak paham terhadap konsep diri kita sendiri, maka kita akan kebingungan akan jati diri kita itu seperti apa. Nah, konsep diri itu sendiri merupakan cara pandang secara menyeluruh tentang diri kita sendiri yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik maupun lingkungan di sekitarnya. Jadi, pada dasarnya konsep diri itu adalah cara kita untuk mengenal diri kita secara menyeluruh sehingga kita paham diri kita itu seperti apa dan orang melihat kita itu seperti apa. Nah, konsep diri ini pun terbentuk dan juga berubah akibat dari interaksi individu dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika kita berbicara konsep diri ini, jadi tidak terlepas dari proses interaksi dari diri kita dengan lingkungan kita. Nah, disinilah ada relevansi antara komunikasi dengan diri, ya, karena konsep diri itu terbentuk dari proses komunikasi yang kita lakukan. William James ya berpendapat bahwa konsep diri ini adalah perasaan seseorang ya ataupun diri kita sebagai pelaku komunikasi tentang dirinya sendiri yang muncul dari interaksi antara diri kita ini dengan orang lain ya. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah diri seseorang sama banyaknya dengan lingkungan sosial di mana dia berada. Dalam artian identitas diri kita, jati diri kita ini sangat tergantung pada seberapa banyak kita berinteraksi dengan lingkungan sosial di mana kita berada ya. Identitas kita akan terbentuk itu akibat kita berinteraksi dengan lingkungan kita, sehingga ya seperti itulah kalau menurut gambaran William James itu ya konsep diri kita itu sangat tergantung dengan berapa jumlah interaksi kita dengan lingkungan kita, seperti itu. Nah, ini bisa kita artikan maksud dari pendapat William James tersebut adalah bahwa banyaknya konsep diri yang dimiliki setiap individu tergantung pada lingkungan sosial yang mana yang dia tempati. Sebenarnya ini konsep dari William James ini sangat relevan dengan salah satu pendekatan di dalam psikologi, yaitu pendekatan behaviorisme, di mana faktor lingkungan itu sangat relevan terhadap pembentukan sikap ataupun perilaku dari manusia. Ini mungkin dasar dari pemikiran William James terhadap diri ya, konseptual dari pendekatan behaviorisme itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir Williams dalam mengartikan ataupun mendefinisikan konsep diri tersebut. Nah, di sini dijelaskan juga ya pendapat dari George Herbert Mead yang menguraikan bahwa konsep diri itu terlahir dari masyarakat sebagai hasil dari perhatian individu bagaimana orang lain bereaksi kepadanya. George Herbert Mead ini adalah salah satu tokoh dalam ilmu sosiologi yang juga banyak berpengaruh besar dalam mendefinisikan konsep diri ataupun identitas ya, yang pendapatnya itu sering digunakan dalam telaah kajian tentang diri. Menurut Mead ya, konsep diri itu juga terbentuk dari hasil interaksi antara diri kita dengan masyarakat sebagai lingkungan kita. Di sini ya.
konsep diri itu adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Dalam kondisi tersebut, seseorang dapat mengantisipasi reaksi orang lain yang bereaksi kepadanya. Dalam artian, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, kita dapat mengantisipasi reaksi orang lain itu kepada kita itu seperti apa. Orang tersebut dapat berperilaku pantas dan belajar untuk menginterpretasi lingkungan sebagaimana dilakukan orang lain. Dalam artian, kita akan menempatkan diri kita itu sesuai dengan proses apa yang kita pelajari dari lingkungan kita ketika kita melakukan interaksi, sehingga kita bisa berperilaku pantas ataupun menginterpretasi lingkungan itu sesuai dengan proses belajar kita ketika kita berinteraksi di dalam masyarakat kita itu, ya. Mead menyatakan bahwa diri adalah struktur sosial yang timbul dari pengalaman sosial, sedangkan bahasa adalah penghubung antara diri dan masyarakat. Jadi di sini diri kita, identitas diri kita itu adalah menjadi bagian dari struktur sosial, menjadi bagian dari masyarakat yang terbentuk dari pola komunikasi ataupun bahasa yang kita gunakan dalam proses kita membangun pengalaman sosial dengan masyarakat kita. Jadi di sini ada diri, ya. Menurut Mead ini, dalam melihat konsep diri kita itu terbentuk dari 3 elemen. Ada elemen diri, kemudian elemen diri itu terhubung dengan kondisi sosial yaitu masyarakat, kemudian ada yang namanya elemen pikiran. Jadi diri kita akan terbentuk antara interaksi di 3 hal ini, yaitu bagaimana diri terhubung dengan masyarakat, kemudian berkaitan lagi dengan proses pikiran kita dalam menginterpretasi segala interaksi yang terjadi antara diri kita, masyarakat itu sendiri, ya. Jadi proses diri ataupun identitas kita terbentuk itu menurut Mead ya berdasarkan hasil interaksi antara diri, masyarakat, dan pikiran kita dalam menginterpretasikan makna yang terjadi dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui tersebut. Nah, konsep diri dari Mead tidak seperti konsep diri yang biasa digunakan di dalam ranah psikologi murni, yang biasanya menyatakan bahwa diri merupakan entitas lain yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi konsep diri menurut si Mead ini ya terbentuk dari proses-proses sosial, terutama proses komunikasi di antara umat manusia, sehingga tidak aneh ya konsep diri dari George Herbert Mead ini sering digunakan di dalam telaah-telaah kajian ilmu komunikasi, terutama dalam kajian yang dikatakan sebagai interaksionisme simbolik. Jadi nanti ke depan adik-adik bakal sering mendengar istilah teori interaksionisme simbolik ketika kalian ingin membahas konsep identitas ataupun diri dari pelaku komunikasi. Jadi sederhananya kita bisa menumbuhkan konsep diri ketika berada di dalam suatu lingkungan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi dalam suatu lingkungan masyarakat kita akan mengamati proses-proses sosial yang terjadi. Kemudian kita akan mengambil sikap-sikap orang lain secara sadar dan kemudian menyesuaikan dengan keadaan sosial yang ada. Disinilah George Herbert Mead menguraikan tentang perkembangan diri ataupun self manusia. Menurut si Mead ini ya, setiap individu yang baru lahir belum memiliki diri. Jadi diri dari pelaku komunikasi itu, diri kita, identitas kita itu akan terbentuk secara bertahap melalui proses interaksi yang kita lakukan dengan lingkungan di sekitar kita melalui perpaduan ataupun hasil interaksi dari 3 elemen tadi, itu diri, kemudian ada mind ataupun pikiran, dan masyarakat. Perpaduan dari interaksi 3 elemen tadi itu akan membentuk jati diri kita. Sehingga menurut Mead, tahap perkembangan identitas diri kita itu akan dibagi menjadi 3 level ataupun 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap play stage, yaitu di mana ketika individu masih berusia anak-anak ya, masih kecil. Ketika tahap ini kita sebagai individu
akan mulai menirukan peran orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita melihat siapa yang ada di sekitar kita dan kita menirunya. Ya, walaupun kita belum tahu ya seperti apa fungsi dari peran-peran yang kita lalui itu. Misalnya seorang anak meniru menjadi seorang ibu, ya, meniru menjadi seorang ayah yang baik, ya. Nah, itu adalah tahapan dari individu ketika dia masih kecil. Kemudian di tahap selanjutnya ada yang namanya game stage, yaitu ketika individu telah mulai mengetahui peran yang dia jalankan. Ya, selain itu individu juga telah mengetahui peran yang harus dijalankan orang lain di sekitarnya. Ya, misalnya kita sudah tahu kita berperan sebagai seorang anak, dan kita juga tahu seorang ibu berperannya sebagai seorang ibu, ya, sehingga kita di dalam keluarga misalnya kita bisa menempatkan diri kita untuk berperan sebagai seorang anak seperti apa, dan kita mengharapkan ibu dan ayah kita itu berperan seperti apa. Kemudian di tahapan selanjutnya ada yang namanya generalized order, ya. Pada tahap ini seseorang dianggap mampu menjalankan peran-peran yang dijalankan orang lain. Misalnya tadi kita, ya, peran kita ini adalah menjadi seorang anak. Suatu ketika kita dituntut untuk dapat berperan menjadi orang lain, ya. Misalnya, ya, ketika kita di rumah menjadi seorang anak, ya, awalnya, ya, tetapi dia juga menjadi di satu sisi yang lainnya dia menjadi seorang kakak, ya, seorang abang. Ketika ayahnya tidak ada, dia bisa menggantikan peran ayahnya untuk menjaga adik-adiknya. Itu, ya, di tahap selanjutnya. Nah, di lain sisi ada tokoh lainnya yang berbicara tentang konsep diri, itu adalah Erving Goffman. Goffman mengusulkan perluasan paham interaksi simbolik ke dalam suatu metafor dramaturgis dengan menyatakan bahwa individu itu mengadakan pertunjukan show, ya, bagi orang lain dengan mengatur kesan-kesan yang dia berikan kepada orang lain tentang dirinya sendiri. Erving Goffman ini memperkenalkan teori yang namanya dramaturgi, bahwa setiap orang itu dalam membentuk diri itu seperti bermain drama, ya. Kita berperan menjadi aktor-aktor tertentu di dalam suatu panggung dunia ini, ya. Kita memiliki peran, memiliki wajah untuk membangun kesan-kesan terhadap penonton kita, terhadap orang lain yang melihat diri kita seperti apa. Jadi ibaratnya panggung sandiwara, kita membangun jati diri kita itu tergantung kita ingin membangunnya seperti apa agar bisa ditonton oleh orang lain. Maka di dalam teori Erving Goffman itu kita mengenal ada yang namanya front stage ataupun backstage. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depan itu adalah bagaimana diri kita itu ingin menunjukkan peran yang seperti apa kepada orang lain sehingga orang menontonnya itu seperti apa. Panggung belakang itu adalah bagian belakang, behind the scene-nya kita yang orang lain nggak boleh tahu tentang diri kita. Jadi sebenarnya pendekatan Erving Goffman ini kelemahannya itu melihat diri kita itu sebagai orang yang memakai topeng untuk membentuk kesan-kesan. Di sisi lain, ya, ada tokoh lainnya juga yang berbicara tentang diri, itu adalah Charles Horton Cooley. Si Cooley ini menjelaskan konsep diri itu dalam sebuah ungkapan yang dikatakan sebagai teori looking glass self. Itu bagaimana seseorang melihat dirinya itu dengan cara melihat diri kita tuh layaknya sebuah cermin. Ketika kita berdiri di depan kaca, kita kan melihat kaca. Di situ ada diri kita. Yang kita lihat adalah diri kita, bagaimana orang lain yang akan melihat kita itu, dan kemudian kita akan melihat membentuk diri kita itu seperti apa. Seperti itu. Jadi dalam pendekatan teori looking glass self itu, seseorang akan mengevaluasi dirinya sendiri atas dasar sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Ya, seperti kita bercermin. Dasarnya itu kita bercermin, ya, kita ingin dilihat oleh orang lain, kan. Makanya kita bercermin agar terlihat seperti cantik atau tidak, ya, jelek atau tidak, sehingga orang lain bisa menilai kita itu akan terlihat baik atau tidak. Nah, looking glass self itu seperti itu. Diri kita itu terbentuk dari proses tahapan-tahapan di mana kita akan bercermin, akan mengevaluasi diri kita itu akan menjadi seperti apa, sehingga orang juga akan melihat
diri kita itu seperti apa cerminan diri kita yang ada di kepala orang lain, sehingga kita juga akan menata diri kita itu seperti cermin tadi ya, seperti yang ditampilkan oleh cermin itu. Nah, konsep diri itu ya dalam konsep the looking glass self secara signifikan ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai pikiran orang lain terhadapnya. Cooley mendefinisikan diri sebagai sesuatu yang dirujuk dalam pembicaraan biasa melalui kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, daku, milikku, dan diriku. Di sini si Cooley beranggapan bahwa ketika seseorang bercermin, maka cermin akan memantulkan apa yang ada di depannya. Begitupun diri kita ya. Diri kita juga akan memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan orang ataupun tanggapan masyarakat terhadap diri kita. Ketika kita melihat cermin, ya, kita akan melihat, oh, tanggapan orang akan seperti ini, seperti apa yang terlihat dari cermin yang kita yang memantulkan gambaran diri kita itu. Sehingga setiap individu akan mendefinisikan sikap dan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memahami konsep dirinya. Di sini kita melihat contoh ya, ketika ada seorang murid mendapatkan nilai yang paling rendah di kelas ketika dia ujian, maka dia akan beranggapan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Ya, dan dia juga akan beranggapan bahwa guru dan teman-teman di kelasnya juga akan menilai dia sebagai murid yang bodoh. Itu ada proses evaluasi diri dari kita ya terhadap tanggapan orang lain terhadap diri kita. Orang akan menganggap kita bodoh ya karena kita mendapatkan nilai yang sedikit. Jadi menurut teori Cooley ini, perasaan seseorang tentang penilaian orang lain terhadap dirinya menentukan penilaian mengenai dirinya sendiri. Jadi kalau berdasarkan teori the looking glass self ini, seakan-akan jati diri kita itu terbentuk dari pendapat orang lain terhadap diri kita. Walaupun kita tidak senang dianggap seperti itu, tetapi pandangan orang terhadap diri kita itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri kita. Tidak jarang ya, mungkin di kehidupan sehari-hari kita sangat mempertimbangkan bagaimana cara orang melihat terhadap diri kita. Contohnya sendiri seperti kita melihat cermin di waktu ketika kita ingin keluar rumah. Kita sangat mempertimbangkan apakah kita rapi, apakah kita jelek, ya kan? Jadi begitulah diri kita yang dianggap oleh Cooley. Kita membentuk diri kita itu untuk menjadi sepadan dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita akan membangun diri kita itu setelah kita mengevaluasi tanggapan-tanggapan orang yang diberikan kepada kita. Disinilah ada tiga tahapan teori Cooley tentang konsep diri. Tahapan pertama adalah itu ketika seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Ada persepsi orang terhadap diri kita itu seperti apa. Oh, Bu Putri, ya, misalnya contohnya saya sangat mempertimbangkan bagaimana kalian menganggap saya itu sebagai dosen yang seperti apa. Ya, saya sangat mempertimbangkan ya persepsi kalian terhadap saya itu seperti apa. Kemudian di tahap selanjutnya kita akan memiliki persepsi tentang penilaian orang itu seperti apa terhadap diri kita. Ketika kita mempertimbangkan pandangan orang melihat kita seperti apa, kemudian kita juga mempertimbangkan penilaiannya itu seperti apa. Orang setelah mereka melihat kita, kemudian mereka akan menilai kita seperti apa. Apakah saya menjadi dosen yang baik, dosen yang buruk, dosen yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itu adalah penilaian yang saya pertimbangkan, sehingga ketika itu saya bisa melihat penilaian orang ataupun pandangan orang terhadap diri saya. Dan disinilah masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, ketika kita ya seorang individu menjadikan ya penilaian orang lain itu sebagai dasar untuk sikap kita itu akan yang kita bentuk itu seperti apa. Jadi tahapan ya seperti itu tahap-tahapnya. Kita bercermin ya, kita lihat cermin, kira-kira orang akan melihat kita seperti apa. Kemudian
tahap selanjutnya orang-orang akan menilai kita seperti apa. Kemudian tahap selanjutnya ya berarti saya harus seperti ini agar tanggapan pandangan orang dan penilaian orang akan baik terhadap saya, ya seperti itu. Contohnya itu mungkin ya misalnya ya seperti tadi saya kepingin membangun diri saya sebagai seorang dosen itu seperti apa. Jadi saya memperhatikan pandangan orang terhadap saya itu seperti apa, ya, dan penilaian orang terhadap saya itu seperti apa, sehingga disitulah saya mengevaluasi, kemudian akan kita bentuk ya diri yang lebih baik itu seperti apa berdasarkan pandangan orang dan penilaian orang tadi. Ada proses evaluasi sehingga terbentuklah diri kita itu seperti apa. Itu berdasarkan konsep diri Cooley, ya. Jadi secara keseluruhan ya konsep diri itu adalah bagaimana cara kita memandang dan menilai diri kita sendiri secara menyeluruh. Kita mengenal diri kita sendiri, sehingga konsep diri itu menjadi bagian yang penting dalam pembicaraan kepribadian manusia dan berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Ya, seperti itu tadi ya. Kita tidak akan bisa mengenal orang lain, mengenal lingkungan kita sebelum kita diri sendiri aja kita tidak mengenal, ya. Kita tidak akan bisa bahagia sebelum kita membahagiakan diri sendiri. Ya, intinya itu adalah konsep diri itu ya, bagaimana kita bisa bisa mengenal diri kita secara kuat sehingga kita bisa membangun hal-hal positif yang lebih baik ya, karena kita sudah mengenal diri ya, dan kita bisa menempatkan diri kita ke lingkungan itu seperti apa. Baik, mungkin ini saja ya materi yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjut dapat ditanyakan di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.